Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Ayansyah dengan NIM akhir 015 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum terpadu yaitu bab 5 pelayanan kesehatan. Alur atau proses dan formulir terkait pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di sarana pelayanan kefarmasian, yaitu ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Untuk perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP dilakukan dengan berbagai tahapan. 1. Persiapan. 2. Pengumpulan data. 3. Penetapan jenis dan jumlah. 4. Evaluasi perencanaan. 5. Revisi rencana kebutuhan obat. 6. Apotek yang bekerja sama dengan BPJS wajib mengirimkan RKO melalui aplikasi e-money. Untuk pengadaan, hal yang harus diperhatikan dalam prosesnya yaitu 1. Sediaan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki izin. 2. Alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PAK yang memiliki izin. 3. Terjamin keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dibeli. 4. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu. 5. Dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP mudah ditelusuri. 6. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP lengkap sesuai dengan perencanaan. Untuk contoh surat pesanan di apotek terlampir. Adapun penerimaan kebutuhan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP dilakukan dengan adanya pemeriksaan 1. Kondisi kemasan termasuk segel, label, atau penandaan dalam keadaan baik. 2. Kesesuaian nama, bentuk kekuatan sediaan obat, isi kemasan antara arsip surat pesanan dengan obat yang diterima. 3. Kesesuaian antara fisik obat dengan faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang atau SPB yang meliputi A. Kebenaran nama produsen, nama produk, nama pemasok, nama obat, jumlah, bentuk, kekuatan, sediaan obat dan isi kemasan. B. Nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Untuk penyimpanan kebutuhan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP dilakukan dengan 1. Tersedia rak atau lemari dengan jumlah cukup untuk membuat sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. 2. Jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm. 3. Ruangan harus bebas dari serangga dan binatang pengganggu. 4. Tersedia sistem pendingin yang dapat menjaga suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius. 5. Tersedia lemari pendingin untuk penyimpanan obat tertentu. 6. Pengeluaran obat menggunakan sistem first in first out atau FIFO, first expired first out atau FEFO. 7. Sediaan farmasi harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. 8. Sediaan farmasi harus disimpan dalam kondisi yang menjaga stabilitas bahan aktif hingga digunakan oleh pasien. 9. Tempat penyimpanan obat atau ruangan dan lemari pendingin harus selalu dipantau suhunya menggunakan termometer yang terkalibrasi. Untuk pemusnahan dan penarikan, 1. Sediaan farmasi yang rusak atau kadaluarsa harus dimusnahkan sesuai jenis dan bentuk sediaannya. 2. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan BMHP yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 3.
penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan standar dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan Pemerintah Penarikan BPOM. 4. Penarikan Alkes dan BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Berikut terlampir formulir untuk berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak dan formulir daftar obat yang dimusnahkan. Untuk pengendalian, ada pengendalian ketersediaan, diantaranya perencanaan yang kurang tepat, perubahan kebijakan pemerintah. Ada pengendalian penggunaan, diantaranya memperkirakan pemakaian rata-rata periode tertentu, dan pencatatan. Ada penggunaan ketika terjadi kerusakan atau recall dan kadaluarsa. Di antaranya pemusnahan atau penarikan obat yang tidak dapat digunakan, pemusnahan narkotik, psikotropika, dan prekursor dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinkes kabupaten atau kota dan dibuat berita acara pemusnahannya. Penarikan obat yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Untuk pencatatan dan pelaporan, di mana pencatatan yaitu kegiatan memonitor transaksi pembekalan farmasi yang keluar dan masuk ke pelayanan kefarmasian. Kartu yang umum digunakan dalam pencatatan yaitu kartu stok. Untuk pelaporan, yaitu kumpulan catatan dan pendataan administrasi sediaan farmasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Berikut contoh untuk kartu stoknya terlampir. Adapun penulisan resep yang benar terdiri dari 1. Identitas dokter, diantaranya ada nama dokter, alamat dokter, nomor SIP, dilengkapi dengan nomor telepon, jam praktek, dan hari praktek dokter. 2. Nama kota dan tanggal nulis resep. 3. Superskriptio atau invasio dengan ditandai huruf R garis miring atau resipe. 4. Preskriptio atau diantaranya ada. Berikut untuk cara melakukan pengkajian resep dan formulir untuk puskesmas, rumah sakit, dan apotek terlampir. Untuk masalah terkait obat, diantaranya 1. Ada masalah tapi tidak diterapi. 2. Pemberian obat tanpa indikasi. 3. Pemilihan obat yang tidak tepat. 4. Dosis terlalu tinggi. 5. Dosis terlalu rendah. 6. Interaksi obat. 7. Reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. 8. Pasiennya tidak menggunakan obat. Adapun swamedikasi dan tata laksananya, di mana swamedikasi yaitu suatu upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri. Swamedikasi dilakukan untuk mengatasi penyakit-penyakit ringan yang dialami oleh masyarakat, seperti demam, flu, nyeri, sakit mah, diare, kecacingan, dan lain sebagainya. Adapun tahapannya di mana 1. Melakukan komunikasi awal, 2. Melakukan asesmen pasien, 3. Menetapkan dan memberikan solusi kebutuhan terapi obat pasien, 4. Memberikan informasi obat, 5. Verifikasi informasi, 6. Penutup. Untuk tata laksana penyakit degeneratif, yaitu edukasi dan perubahan gaya hidup, terapi farmakologi, pemantauan parameter klinik, pemantauan efek samping atau meso. Untuk hipertensi, parameternya tekanan darah berada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Efek sampingnya, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, masalah penglihatan, dan disfungsi seks. Untuk stroke, parameternya gejala neurologis yang mendadak, efek sampingnya, kelumpuhan, mati rasa, kesulitan berbicara,
gangguan memori dan berpikir. Untuk Parkinson, parameternya gejala motorik utama dan gejala non-motorik. Efek sampingnya mual, pusing, kantuk, dan kebingungan. Untuk kanker, parameternya gejala umumnya seperti benjolan, nyeri, penurunan berat badan, dan kelelahan. Efek sampingnya kerusakan organ, stroke, malnutrisi, dan infeksi. Berikut formulir pelaporan efek samping obat, monitoring efek samping obat nasional, dan dokumentasi pemantauan terapi obat terlampir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.